Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalul anami khuluqan wa ala alihi wa ashabihi dawil hidayati wa tuqa, amma ba'du. Yang mulia Ketua DKM, Ketua Yayasan Al-Mukarramah, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT, para kesepuhan, baik sepuh karena usia maupun sepuh karena ilmu pengetahuan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya calon penghuni surga Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izin Allah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasul yang paling rajin baca Quran, Rasul yang bisa mengamalkan Quran dalam kehidupan, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, siapapun orang yang mencintai Quran pasti pastikan hidupnya akan mulia. Kita baca riwayat, Pak, malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bulan turunnya Al-Quran itu menjadi bulan yang sangat istimewa, maka yang disebut dengan Ramadan. Malaikat yang ditugaskan menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Dan Nabi yang menerima Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Maka kita umatnya yang mencintai Quran dipastikan hidup kita jadi mulia. Kalau kita kaji Bapak Ibu, turunnya Al-Quran itu ada dua. Pertama, turun dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, dan itu turun di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya ini dijelaskan di dalam surah Al-Qadar. Kalau Bapak Ibu kaji, surah Al-Qadar itu ada 5 ayat, 30 kata, 114 huruf. Ada apa rahasianya itu dengan hubungannya dengan Lailatul Qadar? Kata para ulama, surah Al-Qadar itu ada 5 ayat. Itu mengisyaratkan bahwa cari Lailatul Qadar itu di 5 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan itu ada di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Cari itu di 5 malam itu. Pak Ustaz, ini kan puasanya beda. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Terus Lailatul Qadarnya kapan datangnya? Gak usah dipikirin, ngapain dipikirin? Ya kalau kita kan malam ganjil, kata tetangga, benar saya mah orang ada 24 jet, jadi kabar 23. Nah Pak, tugas kita begini saja. Menurut saya, Bapak kalau ketemu di 20 Ramadan yang terakhir nanti, mau 21, 22, 23, 24, 25, sampai 29 atau 30, tingkatin aja ibadahnya di 10 Ramadan yang terakhir. Kenapa? Seandainya malam itu turun, tanpa lagi sholat isya, maka sholat isya di malam itu pahalanya lebih baik daripada sholat isya selama 1000 bulan. Jadi nggak usah nungguin kita kapan datangnya, ibadahnya aja tingkatin. Ada orang nih di 10 Ramadan terakhir baca Quran aja, biasa 1 juz, taikin jadi 2 juz. Malam itu turun Lailatul Qadar, ternyata baca Quran kita di malam itu karena bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada baca Quran selama 1000 bulan. Ini 83 tahun Pak. Makanya nanti di 10 Ramadan yang terakhir tingkatin tuh ibadah kita. Saya kalau di Rangkas itu malam ganjil Pak suka banyak kue. Malam ganjil tuh 21, 23, 25, 27, 29. Saya tanya emak saya waktu itu, Mak, kenapa banyak kue? Terus pokoknya mati di tunak itu lah penting banyak kue. Oh ternyata salah satu cara terbaik menjemput Lailatul Qadar itu dengan cara bersedekah. Dan saya mengutip pendapat Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, Pak, kalau kita nanti dapat Lailatul Qadar, itu sebenarnya orang-orang yang namanya sudah ada di langit. Coba kita baca sedikit ya Pak. Kita kumpul di masjid nih malam ini. Apa kata Rasul? Orang yang berkumpul di rumahnya Allah, terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apa istimewa
istimewanya? Satu, malam ini insya Allah kita akan diberikan sakinah oleh Allah. Tenang. Saya katanya tenang Pak, saya lagi ceramah. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada. Yang ngantuk ada yang ngantuk yang saking tenangnya itu sebenarnya. Coba, sakinah Allah kasih. Malam ini dirahmati. Malaikat yang hadir di tempat ini sekarang jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu yang hadir. Kalau rohim hati pasti, malaikat rahmat ini yang turun malam ini, di masjid ini jauh lebih banyak. Yang penting Israel jangan ngikut. Udah gitu aja ya. Israel antara jantan ini mah. Malaikat rahmat aja dulu. Nah, dan ternyata Pak, malam ini nama-nama kita sedang dibanggakan oleh Allah di langit. Makanya ada orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Kenapa? Dia suka ibadah masalahnya. Jadi ibu gak usah sibuk ingin terkenal di dunia. Ibu udah bikin status kita aja gak terkenal. Masalahnya, ayo ngapain orang sibuk Pak? Di mana dia pergi, di mana dia berada di situ bikin status, ingin terkenal. Orang yang ngelihat juga gak ada. Yang paling penting nama kita terkenal di langit. Sekarang ibu nama kita dibanggakan oleh malaikat. Nanti begitu malaikat udah kenal, diceritakanlah oleh Allah. Begitu nanti Lailatul Qadar, kan malaikat yang turun ke bumi, menemuin siapa? Apa orang yang nongkrong di Gardu? Bukan. Apa orang yang di pasar? Bukan. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, malaikat di Lailatul Qadar turun nyari orang-orang yang namanya sudah ada di langit. Siapa mereka? Orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan. Oh, makanya nama kita udah ada di sono. Sama nanti miripnya Pak kalau kita meninggal. Kita meninggal, malaikat datangkan dari langit itu. Nyawa kita dibungkus, dibawa oleh malaikat. Begitu sampai ke langit, Pak, roh kita itu malaikat di langit sudah pada kenal. Kenapa? Karena kita rajin ibadah. Nama kita pun roh kita sudah terkenal di sana. Kalau pengen buktinya sok meninggal aja lah, meninggal ya. Nanti juga baru yakin. Oh iya beneran. Tapi jangan balik lagi ke BPI, nggak usah ya, nggak usah karena tidak ditunggu oleh orang-orang yang ada di sekitar BPI masalahnya. Nah makanya Pak, hebatlah surah Al-Qadar itu ayatnya ada 5. Itu cara mencari Lailatul Qadar. Kita cek Pak, katanya ada 30. Itu isyarat toh, Quran ada 30 juz. Kenapa isyaratnya 114 huruf? Itu mengisyaratkan akan ada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berjumlah 114 surat. Makanya kalau ada orang yang suka nuzulul Qurannya nanti aja di 10 Ramadan yang terakhir, tidak salah karena turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua, turun Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu pertama kali turun di malam 17 Ramadan. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Nah, malam ini kita sedang memperingatinya nuzulul Quran. Jadi jangan heran ya, jadi ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Malam ini kita akan memperingati nuzulul Quran. Untuk apa? Menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Makanya yang akan kita kaji malam ini Pak, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Santai aja ya Pak ya, tenang aja. Kan Bapak baru habis tarawih. Dan saya juga tidak akan lama, ngerti lah, belum makan malam ini masalahnya kan. Kita dibuka puasa, kan ada yang suka makannya habis tarawih kan? Ada. Makanya kuenya juga nggak dimakan buat dibawa pulang kan, buat di mulut kan kalau aja Pak. Saya kalau kesini kan silaturahim aja, udah bukan wajah baru ya. Nah karena kita kepotong Ramadan kan nggak ketemu, sekarang saya kesini ya, namanya member kan, udah biasa ya. Ya alhamdulillah bisa silaturahim. Tadi saya ingin tarawih di sini, saya di Al-Musyawarah tadi tarawih. Ya ini namanya agak cepat juga, udah berlaku udah beres, jadi saya nggak terlambat kan di sini. Inginnya saya di sini, cuma ditakdirkan harus tarawih di sana. Baik Bapak Ibu, kita kalau kali ini di wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu sebenarnya Pak ayat itu berkaitan dengan pendidikan. Jadi ayat pertama turun bukan ayat ekonomi, bukan ayat politik, bukan. Ayat pertama turun yang kepada Nabi Muhammad itu berkaitan dengan pendidikan. Bahasa sederhana, itu kita diperintahkan memiliki 3 kecerdasan. Kalau ingin sukses, manusia itu minimal dia memiliki 3 kecerdasan. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama, kita diperintahkan baca. Apa yang dibaca? 1, ayat yang tercipta oleh Allah alam semesta. Makanya nanti kalau Bapak yang ada yang mau mudik ya tahun ini ya, kan wajahnya bukan wajah orang BPI, kelihatan ya, bukan wajah orang Cilegon. Sebagian besar wajah orang kampung, kelihatan ya kalau dalam BPI kelihatan. Kalau wajah orang kampung kelihatan aja tetap ya. Ibu jangan
baper. Ustaz Ramadan menghina orang. Saya orang kampung masalahnya. Tinggal juga saya di kampung. Ibu bapak di kompleks, saya di kampung Pak. Tapi biarin aja lah, dah ayam kampung juga mahal, ya Bu ya. Emang ayam negeri kan ayam kampung masalahnya. Udah kalem aja kalem. Sok Bapak Ibu, kalau nanti Bapak dari nyebrang ke Lampung, ini mudik paling ramai kayaknya tahun ini. Setelah 2 tahun nggak boleh mudik kan, sampai ada anjuran dari Menteri Perhubungan, tanggal 25 aja udah mudiknya. Liburnya 28, gimana 25 aja? Nah makanya Bapak Ibu, coba kalau cek, kalau Bapak nanti nyebrang Pak itu ke laut itu, nyebrang kita ke Lampung, ke Palembang, coba kalau Bapak perhatikan, baca tuh ayat yang tercipta oleh Allah. Kalau kita itu Pak naik kapal laut, kenapa tidak tenggelam? Bukan karena kapal lautnya yang hebat, karena lautnya ditundukkan oleh Allah. Jadi laut yang ditundukkan, bukan kapalnya hebat. Sehebat apapun kapal laut, kalau laut tidak ditundukkan, muncul ombak besar, gelombang besar tenggelam ke kapal. Makanya kita yakin, makanya begitu naik kapal langsung Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada ombak tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikir Pak, baru sadar yang bisa menyelamatkan manusia Allah. Bapak naik pesawat Pak, bukan pesawatnya yang hebat, cuacanya ditundukkan oleh Allah. Kalau angin tidak bersahabat, muncul badai, hujan gede, ini cuaca tidak bersahabat, bisa jadi kendala orang di pesawat. Makanya kalau sudah oleng sedikit, mulai pada pesawat, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tadinya mah nggak pernah muji itu, Pak, nggak pernah muji itu. Berhubung mau mati kayaknya langsung astagfirullah. Nah berarti kalau kita naik pesawat kita baru sadar karena cuaca lah yang ditundukkan oleh Allah, sehingga kita sanggup berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Makanya baca tuh Pak, ayat yang tercipta oleh Allah. Kenapa? Mempelajari ciptaan Allah melahirkan ilmu. Contoh Pak, penyakit itu yang ternyata makin lama makin aneh-aneh. Ibu kalau dulu sakit kepala cukup makan bakso 2 mangkok. Ya Bu ya, tahu ya. Sambal aja yang pedas. Gimana mencret tuh biasanya kan. Pas sekarang mas sakit kepala aja beda-beda tergantung posisinya di mana. Tuh sakit kepala sebelah migrain. Tapi gara-gara ada migrain diketemukan obatnya. Tuh, orang memperhatikan penyakit, Pak, muncullah ilmu kedokteran gara-gara ada penyakit. Jadi jangan Bapak berpikir untuk apa Allah menciptakan penyakit. Kalau nggak ada yang sakit, dokter nganggur, rumah sakit nganggur. Makanya itu ada hikmahnya. Oh, ternyata begitu muncul penyakit, muncullah ilmu kedokteran. Sok jangan jauh-jauh Pak. Kalau ada orang yang mempelajari jiwa manusia, muncullah psikologi. Oh gini, cara ngatasin anak begini, cara ngatasin istri ngambek begini, hadapin masyarakat begini. Gara-gara kita mempelajari, muncullah disiplin ilmu. Kalau nggak ada yang bermasalah, itu ilmu psikologi nggak kepake di masyarakat. Makanya setiap ciptaan Allah pasti baik. Ada yang Bapak suka bermasyarakat, bagaimana nih? Maka muncullah nanti ilmu sosiologi. Nah, muncul disiplin ilmunya. Begitu orang meneliti makhluk hidup, muncullah namanya biologi. Kenapa Pak? Ketika orang memperhatikan ciptaan Allah, di situ dia yakin kepada Allah. Ternyata setiap ciptaan Allah itu pasti baik. Jangan jauh-jauh Pak, kalau Bapak cek ya, punya anak 3 aja. Kalau dipikir-pikir, iya ya, bapaknya sama, ibunya sama, tapi wajah anak kok beda-beda. Apalagi ibunya beda ya, kayaknya lebih beda lagi gitu ya kelihatannya. Ini yang ibunya sama aja beda, apalagi ibunya beda-beda. Udah itu jangan cemberut, kita ngajari bapak-bapak. Ini berarti ngomong benar masalahnya ya. Jadi kalau kita cek apa kata ibu, iya ya anak tuh wajah aja beda. Terus otaknya juga beda, nanti jodohnya juga beda. Ada yang anak bungsu nikah duluan, anak pertama terakhir, dan jodoh mau urusan dengan Allah. Dan nanti begitu mau ngecek, ternyata rizki anak pun beda-beda. Maaf ya Pak, tidak setiap anak pinter itu kaya, setiap nabi itu cerdas, tapi tidak setiap nabi jadi orang kaya. Tuh, makanya kadang ada anak yang sekolah biasa saja, udah gedenya kaya. Ada anak Bapak yang cantik, suaminya minimalis, malah marah banget, ya kan? Ada anak yang kedua jelek, suaminya ganteng, kata Bapak jodoh yang tertukar. Bukan, karena itu bagian dari kekuasaan Allah, ya. Nah, itulah sebabnya Pak, perhatikan tuh ayat yang tercipta oleh Allah supaya apa? Melahirkan disiplin ilmu. Tapi yang kedua, baca ayat yang terucap oleh Allah itu yang ada di dalam Al-Quran. Saya ya kalau ngomong-ngomong Al-Quran Pak, Nabi itu orang yang paling senang dengan orang yang baca Quran. Sampai pernah panggil Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud baca Quran di hadapan saya. Karena Ibnu Mas'ud, Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Masa saya
baca Quran di hadapanmu. Apa kata baginda Rasul? Aku senang kalau ada orang baca Quran di hadapanku. Sampai ya, buat ibu-ibu nih yang sedang datang bulan, Bu, ibu tidak bisa baca Quran, tapi ibu bisa mendapatkan pahala kalau ibu mendengarkan bacaan Quran. Makanya kalau ada orang yang baca Quran, apa perintah Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'akum turhamun. Kalau Quran sedang dibaca, dengerin, perhatikan, jangan ngobrol, jangan main HP. Supaya apa? Engkau mendapatkan rahmat. Ada yang nanya, Pak, kenapa mendengarkan Quran itu mendapatkan rahmat? Jawabannya, karena itu perintah Allah. Kan kata Allahnya, kalau sedang ada orang baca Quran, dengerin. Terus Bapak dengerin, berarti nurut sama Allah. Dikasih bonus. Apa bonusnya? Kita mendapatkan rahmat Allah. Dan ini Pak yang jadi maaf. Nih, kalau ngomong jawab ya, maaf Pak. Kenapa Pak orang tua dulu bapaknya cuma SMA, ibunya SD, tapi anak-anaknya pada nurut. Padahal belum belajar psikologi anak, psikologi pendidikan juga nggak tahu. Tapi akhirnya si anak itu nurut. Apa jawabannya? Anak itu dirahmati Allah. Makanya emak-emak dulu lagi hamilnya baca Quran, si anak mendengarkan bacaan Quran. Ini lagi hamil nonton sinetron, suara hati istri. Oh, makanya nasibnya aku menangis, aku menangis. Sedih banget hidupnya menderita, ada salah lagi hamilnya. Oh, emak-emak dulu lagi hamil baca Quran, si anak udah mendengar. Supaya apa? Si anak dirahmati Allah. Anda orang dirahmati Allah, fabima rahmatin minallahi lintahu. Karena rahmat Allah, Nabi saja bersikap lembut. Makanya kalau saya cek ya, Bapak alhamdulillah sama istri jarang ribut, sama anak nggak ada masalah. Kan anak-anak kita nurut Pak. Kalau yang anak-anak kurang dapat rahmat Allah, marahin dikit kabur, pergi ya. Istri marahin dikit kubunto, pulang aja ke orang tua. Di sini mah nggak ada, dimarahin suami juga diem aja. Orang jauh pulangnya. Kemudian bos siapa? Mana kudu ke Papua, kudu ke Aceh, wah bisa balik lagi ya. Nah makanya kalau saya cek Pak, Bapak kenapa rumah tangga akur? Kenapa anak-anak nurut? Kenapa bertetangga-tetangga pernah ribut? Padahal yang kaya banyak, yang pinter banyak. Kenapa Bapak pernah ribut? Tanda Pak, kalau hidup kita sudah dirahmati Allah. Tuh makanya ya Bu, kalau ada ibu lagi hamil, upayakan baca Quran, si anak tuh nanti dirahmati Allah. Sampai kalau dikaji, Pak, kenapa orang nanti dibacain Quran? Beda pendapat boleh Pak, beda pendapat nggak boleh. Kan Quran itu buat yang hidup. Betul, kalau fungsinya sebagai budak, sebagai petunjuk, dipakai buat yang hidup. Terus kenapa orang mau mati dibacain Quran? Supaya dia dirahmati Allah. Karena pendengarnya itu mengantarkan dirahmati Allah. Sampai nanti Pak, kalau orang meninggal, mahalnya rahmat Allah. Orang yang sudah meninggal, gelarnya apa? Almarhum. Almarhum itu doa supaya dia dirahmati Allah. Makanya kalau nyebut sama orang kafir nggak boleh almarhum, dia nggak mungkin dirahmati Allah. Khusus orang beriman, kalau pengumuman saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Tuh, jadi yang mahal rahmat Allahnya. Dia sudah apa? Almarhum, supaya apa? Dirahmati Allah. Maka kalau ada yang ngomong, Pak, kenapa baca Quran di kuburan? Kan Quran buat yang hidup. Iya, kalau itu sebagai petunjuk. Tapi kalau tujuannya baca Quran supaya kuburnya dirahmati Allah, itu bisa jadi. Dan kalau rahmat Allah itu turun, Allah akan jadikan kuburnya Raudhatul Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sampai mana ya Pak? Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, karena kita mendapatkan rahmat Allah. Jangan salah memahami hadis. Kalau gitu nggak usah sholat, udah aja dapat rahmat Allah, kan ke surga. Kita sholat, kita baca Quran, kita puasa zikir, itu cara mendapatkan rahmatnya Allah. Nanti rahmat Allah itu turun, itulah yang mengantarkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya, makanya Pak upayakan kita ada yang tadarus, jangan merasa terganggu. Cuma kadang-kadang heran Pak, adan itu perlu dikencengin, sebab makin kencang setan kabur. Begitu adan pelan-pelan ngedangdut setannya, ya kan? Kata setan Rudi, kita malah ketenagaannya si adan ya. Makanya kalau ada orang yang baca Quran bersyukur, alhamdulillah orang ngaji di musola di masjid kedengaran ke rumah kita, berarti nanti rumah kitanya dirahmati Allah. Dan saya mah sampai sekarang nggak ada orang yang tidak bisa tidur gara-gara orang ngaji, nggak ada Pak. Orang nggak bisa tidur itu karena dia nggak ngantuk.
Yang kedua banyak pikiran, Pak. Orang banyak pikiran susah tidur. Jadi kalau Bapak lagi banyak pikiran, Pak, itu susah tidur. Makanya yang tidur aja nggak pernah mikir, tidur aja dia, Pak. Bebasan, Pak, bebas. Pikir-pikir. Jadi kalau saya lagi ceramah ada yang tidur, itu kan cuma nggak pernah mikir, tidur aja nggak dipakai. Tuh, makanya ya Pak, mohon maaf nih, Bu, sampai saya baca riwayat, Siti Aisyah lagi datang bulan, nanti bersangkar tuh. Sampai Nabi itu menyadarkan, Pak, kepalanya di pangkuan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Nabi tahu Siti Aisyah sedang datang bulan. Dia tidak bisa baca Quran. Nabi kemudian baca Quran supaya istrinya mendengarkan suaminya baca Quran. Karena itu pun bisa mengatakan istrinya dirahmati oleh Allah dan mendengarkan bacaan Quran itu pun bisa mendatangkan pahala. Makanya nanti ya Bu ya, Ramadan jangan. Ibu di bulan Syawal, terus ibu sedang datang bulan, panggil suami. Ayo, sini. Coba nyandar di mama, nyandar. Terus ayah baca Al-Quran. Benar yang dibaca. Qul huwallahu ahad. Bu nanti kalau lagi datang bulan gitu, deketin aja panggil ayah sini nyandar, baca Quran, biar mama dapat pahala. Mana suaminya gendut gede kan, istrinya kecil, aduh coba nyandar juga ya Allah ya. Nah itu makanya Pak, kalau kita diperintahkan Iqra, baca Al-Quran. Kalau ada yang baca, nah kita tugasnya mendengarkan. Tuh, kalau ada yang baca, maka kita diperintahkan sama-sama membaca. Biarinlah kita ngaji. Ada yang baca barengan, ada yang baca kita dengar, atau mungkin kita yang baca dia yang mendengarkan. Dan saya lihat Pak, Quran surat apapun dibaca bagus. Coba redaksinya Pak, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, enggak dijelaskan surat apanya. Tuh, tidak dijelaskan tuh. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan baca Yasin, boleh. Baca Tabarok, boleh. Al-Kahfi, boleh. Al-Kahfi ada perintahnya hari Jumat. Kan itu ada perintahnya masalahnya, kan dari Rasul. Tapi kata Bapak, saya kalau malam Jumat habis Al-Kahfi baca Maryam, boleh nggak? Boleh. Kata Yusuf, boleh nggak? Boleh. Nah, lebih hebat, kita di bulan Ramadan ini Pak, dibiasakan menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau Imam Syafi'i berapa? Kita cek kan 60 tahun. Itu luar biasa ya. Karena sebenarnya bapak-bapak di sini ada yang sudah mulai mau 3 kali kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Tapi setiap sholat 1 juz. Berarti sehari kan 5 juz kan? 6 kali hatam, 6 hari hatam. 12 hari udah 2 kali kan? Nah, nanti ke 18 hari kayaknya 3 kali ya. Kelihatan ya 3 kali, alhamdulillah. Ada yang udah mau 3 kali, ada yang baru mau 2 kali, ada yang baru mau sekali, ada yang sampai sekarang belum ngajinya. Ada juga. Untuk THR ya, untuk THR. Nanti ya, baca Quran. Tapi ada juga paling air itu, sekali ngaji hatam Quran. Yang ngajinya 30 orang ternyata. Jadi 1 orang 1 juz hatam lah sekali juga. Jadi 2 orang yang dia baca Quran. Boleh enggak? Boleh Pak. Namanya baca Quran berjamaah. Baca Quran berjamaah. Makanya kalau saya suka ditanya, maaf ya, lagi rame. Ustaz, bagaimana mengendalikan anak supaya tidak kecanduan HP? Susah. Satu aja Pak, supaya anak itu mendapatkan hidayah Allah, supaya anak itu mendapatkan rahmatnya Allah. Bapak-bapak juga megang HP, karena bapak iman yang kuat dapat rahmat Allah. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ada orang bikin grup kemudian gosip, bapak tidak ngikutin, itu tidak komentar. Kenapa? Ngapain, gak ada untungnya. Jadi kalau ibu sekarang ingin mengendalikan anak yang sampai kecanduan HP, susah tuh sekarang mah. Tugas kita belajar anak supaya mendapatkan rahmat Allah. Biasakan dia baca Quran. Nanti dibimbing oleh Allah, dia bisa menentukan mana yang harus dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Udah Pak, kayak orang dulu aja lah. Orang dulu gak banyak teori pas lihat. Yang penting anak rajin baca Quran, anak rajin ibadah. Ternyata anak-anak juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok yang jauh-jauh Bapak dulu nikah, nggak pacaran dijodohin. Orang ada yang minat masalahnya kan. Dalam perjalanan kawin kumham kebaik. Alhamdulillah sampai sekarang awet. Ya kan awet kan, nggak ganti-ganti istri. Itu aja dari dulu kan. Kenapa? Karena kita rumah tangganya dirahmati Allah. Ya, makanya dibiasakan kita baca Quran. Maka kita baca Pak, kita baca tuh. Nah, setelah kita baca, jangan lupa Pak, belajar kita mengkaji. Oh, makanya jangan hanya baca, kita mengkaji. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sudah dengar baca Quran, kita sudah baca tuh teksnya Al-Quran. Nah, kita belajar mengkaji ada apa rahasianya di dalam Al-Quran. Nanti Bapak temukan, saya ambil contoh ya Pak. Kita selama ini Pak sibuk nih mencari kebahagiaan. Sampai Banten menjadi provinsi paling tidak bahagia di Indonesia. Kan Banten itu paling tidak bahagia. Saya sampai mikir aja, di mana ya letak tidak bahagianya? Kan kalah kita, yang paling hebat Maluku Utara itu paling bahagia. Kalimantan Utara apa yang bahagia?
Kok kita jadi nggak bahagia, dari mana? Kan ukuran, kan itu ya Pak. Tapi biarkan, itu kan data BPS, itu biarin aja. Cuma maksud saya Pak, kalau ukuran bahagia, ukuran sukses ada pada dua nabi. Satu Nabi Muhammad, dua Nabi Ibrahim. Makanya dua nabi itu disebut namanya ketika sholat. Nanti kalau Bapak baca Quran, Bapak temukan Pak, ternyata keluarga yang ideal itu, manusia yang ideal ada contohnya di dalam Al-Quran. Dan itu ternyata ada pada ungkapannya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhimni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni liwarasati jannatin na'im. Nah, Bapak kalau sudah baca Quran ketemu tuh, oh ternyata orang ideal mah itu lihat dari kehidupannya Nabi Ibrahim. Beliau minta apa kepada Allah sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Nggak sembarangan Pak, diabadikan di dalam Al-Quran. Satu, beliau itu minta hikmah. Rabbi habli hukma wa alhimni bisolihin. Allah anugerahkan kepadaku hikmah. Apa hikmah? Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi kalau Bapak punya anak tahu sholat itu wajib, kemudian dia melaksanakan sholat, hikmah. Dia tahu puasa itu wajib, kemudian dia puasa, hikmah. Malam harusnya tarawih, Bapak cek Pak, ternyata tarawih itu yang paling banyak ditinggalkan oleh anak usia SMP, SMA, kuliah. Jadi kalau saya cek Pak, yang kebanyakan tarawih anak SD ke bawah, sama yang udah mendekati pensiun, banyak luar biasa. Udah ke sekolah kok, iya banget itu masalahnya. Justru kalau saya cek Pak, yang agak jarang itu anak SMP, anak SMA, anak kuliahan itu agak jarang. Padahal kalau Bapak misalnya punya anak, ya Allah, tuh anak alhamdulillah dia mau udah tahu puasa wajib, puasa. Terus dia tahu harus sholat, dia sholat. Malam dia taraweh. Maaf ya, bagi bapak-bapak yang memang ada waktu, kemudian tenaganya juga kuat, sehat, saya anjurkan taraweh itu di masjid Pak. Saya kalau taraweh sendiri dengan berjamaah, mendingan berjamaah. Dan mendingan jadi makmum daripada jadi imam. Betul nggak jadi imam itu? Betul itu. Makanya saya tadi mendingan di masjid daripada saya pulang ceramah baru taraweh ngeladenan, ya kan? Saya cari aja masjid dulu, nanti saya taraweh dulu. Dan kenapa? Kalau udah di rumah, apa suka mana? Setannya beda. Makanya bapak yang tahu ilmunya, kayaknya pulang agak telat. Yang tahu ilmunya, dia dapat hikmah. Mungkin di masjid kagak bisa ngikut, tapi kan bisa taraweh sendirian di rumah. Kan ada ya, yang hari Minggu ibu dengan bapak jalan, mungkin silaturahim sekalian ke mall kan? Silaturahim itu, jam 8 baru datang di masjid mau beres. Hari istri kan kalau di mall lincah Pak, lincah istri mah, luar biasa. Pokoknya kalau bapak ingin istri sehat, Pak, lepas aja di mall. Udah, lepas aja di mall. Kasih aja ATM-nya, udah nih mama mau beli apa aja, sok ngasih uangnya, katanya sok lincah gitu Pak. Wah, pokoknya mari mati sedikit malah kerasa ya. Lincah. Hari bapaknya mana dibawa eskalator, dia itu bapaknya, biasanya ya bapaknya ya. Ibunya malah lincah. Udah baju 3 nanya, ayah di mana nih 3-3-nya? Mana yang cocok? Apa kata suami? Gak ada yang cocok. Emang kenapa? Dari diskon misalnya. Udah nyari aja yang agak beneran, ya yang agak beneran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya cek ya, Pak, kalau Bapak misalnya punya keluarga, Bapak cek aja. Ketika anak itu punya ilmu, kemudian diamalkan, itu sudah ideal Pak. Bapak tahu, kita seorang suami punya ilmu di bidang pekerjaan, kerja dengan baik, terus dapat rezeki diserahkan kepada keluarga. Hikmah. Kenapa? Berapa banyak suami punya duit, tapi dia pelit ke keluarganya, berarti ilmunya tidak diamalkan. Tuh, Ibu, nih kalau saya baca Pak di 17 Ramadan, saya hanya teringat tuh kisahnya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ya Pak ya, orang yang fisiknya kuat, usia 55 tahun masih ngantar makanan ke Gua Hira. Siti Khadijah 55 tahun Pak, masih ke Gua Hira. Coba bayangkan dengan istri bapak 55. Tuh ya Allah ya, kan kayaknya jauh banget gitu ya, jauh banget. 55 BPI mah jauh banget kayaknya ya. Udah nggak kuat, penampilan juga udah nggak jelas kan ya. Kalau Siti Khadijah itu Pak, baca di sejarah itu di sejarah, usianya 15 tahun di atas Nabi, tapi kalau jalan dengan Nabi seolah-olah seumuran. Apa rahasianya? Siti Khadijah itu wanita yang bisa merawat diri. Makanya suaminya masih muda, dirawat supaya kelihatannya muda. Kan beda dengan ibu-ibu, beda dengan ibu BPI mah jauh banget. Padahal usianya suaminya lebih tua 10 tahun. Wah, istrinya masih muda. Begitu jalan ngomong, siapa kan? Teteh istri. Teteh. Udah asal tua itu kelihatan.
itulah kegagalan suami membahagiakan istri. Ya, Bapak jangan ketawa, istighfar, Pak, istighfar. Jadi harus ditanya kenapa ini istri tua gagal itu suami itu menjaga istrinya ya. Kan ada yang kita suka cek. Bapak jangan menyalahkan istri, Pak. Mungkin kesalahannya ada pada suaminya. Makanya kalau saya cek, Pak, Siti Odia tuh luar biasa. Luar biasa, udah sehat dan juga memang kelihatannya awet muda. Makanya kalau kita cek ibu jadi istri, udah tahu, perlu taat kepada suami, ibu diamalkan. Itu namanya ilmu yang amalia. Kan banyak ya yang suami pulang, mah teh manis, ya Allah dong tamu baik. Nah, teh di pojok, gulanya, lalu tinggalnya dulu ada rumah pengantin baik, ya Allah. Itu tidak hikmah, Pak. Berarti punya ilmu tapi tidak diamalkan. Saya kalau nanti Pak agak jauh ngomong, Pak, ini ada kajian terbaru. Kenapa laki-laki itu, Pak, kalau baru dilahirkan, potong kambingnya 2 hari ke-7. Tapi kalau perempuan 1. Ada apa itu rahasianya? Ternyata dalam kajian psikologi pendidikan, itulah katanya hebatnya Rasul. Kalau laki-laki, akikahnya 2. Nanti kan rambutnya dibotakin tuh. Ditimbang dengan emas kan? Karena rambut laki-laki itu jumlahnya sedikit. Makanya kambingnya 2. Kalau perempuan kambingnya 1, rambutnya lebih banyak, maka sedekah emasnya pasti lebih berat ketimbang laki-laki. Disitulah hebatnya Rasul. Ternyata bukan hanya motong kambing, karena rambutnya harus ditimbang dengan emas. Nah sekarang aja Pak, rambut ibu dengan bapak beda beratnya, beda Pak. Proteinnya kebanyakan ibu, makanya kutu kebanyakan ibu-ibu. Ada nggak kutu di bapak? Dan hebat Pak, ketika Allah memerintahkan pakai jilbab, istri bapak pakai jilbab, itu namanya hikmah, ilmu yang diamalkan. Tuh, kenapa Bu? Berapa banyak laki-laki mencintai perempuan melihat rambutnya, tapi belum pernah ada wanita cinta ke laki-laki karena rambutnya. Gak ada. Makanya udah kawin dibotak, orang saking tidak menarik rambutnya masalahnya. Makanya kalau kita cek, hebat juga syariat Islam itu ya. Kenapa perempuan itu harus ditutup auratnya? Karena itu ada feromagnetiknya dan bahaya. Kalau ada laki-laki sakit hati, itu Pak, pelet, sihir pun bisa menggunakan kekuatan rambut. Makanya kata dukun, ambil aja rambutnya 3 helai. Itu bisa diguna-guna itu. Jangan kata dukun, ambil jantungnya. Jarang itu Pak, karena susah ngambilnya masalahnya kan. Nah itulah sebabnya. Jadi kalau Bapak sekarang cek, Bapak punya keluarga nih, alhamdulillah, sholat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, ada rezeki rajin sedekah. Dia tahu belajar itu wajib. Anak Bapak belajar, anak Bapak lulus kuliah, harus kerja baik. Itu namanya ilmu yang amalia, yang dalam bahasa sederhana disebut dengan istilah hikmah. Tapi nggak cukup sampai di situ Pak. Orang ideal itu wa'al hikmi bisolihin. Allah gabungkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Pokoknya kayak di BPI banget lah, kayaknya terkabul ya. So Bapak punya istri solehah banget, punya anak-anak soleh dan soleha. Terus tetangganya juga ya Allah baik-baik ya. Makanya pada betah di sini banyak pada betah. Dan tetangganya baik-baik kan, kumpul, nggak punya duit, kumpul, grup nggak punya duit, ya kan? Alhamdulillah. Jadi Bapak tuh bahagia, Pak ya Pak, kita sholat aja Pak, itu kan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu, kalau udah kita nggak ke masjid, kan, tarawih kan, biasanya pegel, kayak umurnya mau nyampe besok aja. Di tarawih, jadi tarawih. Kenapa? Faktor lingkungan itu. Makanya ketika Bapak pindah ke BPI, ketemu dengan orang-orang soleh, apa kata Bapak? Alhamdulillah. Sampai pensiun pun tidak akan pulang ke kampung halaman karena warisan udah dijual. Pokoknya banget. Sampai ada kan yang ngomong ke istrinya, udah mah kalau meninggal kubur di sini aja lah, nggak usah pulang-pulang kampung jenazah. Malaikatnya beda apa ya? Oh sama lah. Ngapain pulang kampung? Gak ngaruh. Nah makanya yang ideal apa? Dia punya hikmah. Yang kedua, wal hikmi bisolihin. Yang ketiga, wal ali di sana sifil bil akhirin. Manusia yang hebat itu Pak, yang dia itu akan dibicarakan kebaikannya. Jadikanlah aku tutur kata yang indah bagi generasi yang akan datang. Makanya maaf, kalau Bapak jadi orang tua yang baik, begitu Bapak meninggal, kebaikan diceritakan oleh anak-anaknya. Ketika Bapak baik, meninggal, diceritakan oleh istrinya. Istrinya baik, meninggal, diceritakan oleh suaminya. Gimana istri meninggal? Saya kehilangan banget. Saya pengennya tidak mungkinlah menemukan wanita sebaik dia. Wah, itu sampai ada suami yang muji-muji.
Saya emang nggak akan nikah lagi lah sebelum 100 hari kematian. Udah 100 hari kematian bebas. Apa? Ada bapak-bapak istri baru sebulan udah nikah. Bahkan istri masih sakit udah nikah. Ada, itu udah ada cadangannya. Baru sakit doang, udah ada cadangannya. Lalu lebih parah, istri nggak sakit ngapa, udah nikah lagi. Saking lakunya itu luar biasa ya. Nah itulah sebabnya ya Pak. Jadi kita yang ini apa? Kita itu dikenang kebaikannya. Makanya nanti yang ada bapak yang meninggal, terus apa kata tetangga? Kehilangan ya jemaah masjid kita. Pada lihat rajin ke masjidnya, ikut pengajiannya. Kayaknya kalau kehilangan dia kurang dan jemaah kita. Karena apa yang nyari ngumpul di masjid itu ada susah. Kalau diajak mancing mah gampang, kok diajak mancing malam-malam diajak mancing mah berangkat banget. Dapat yang hobi pemancing itu mana sebenarnya ya. Yang kedua sedekah kepada ikan. Sedekah ya kalau sedekah aja sedekah ke ikan. Pokoknya mau dimakan mau enggak saya mah sedekah baik. Ya bagi yang hobi Pak, kita malam-malam gini apa namanya mancing. Hari saya kan kok hobi Pak. Makanya kata tetangga, yuk mana sana tuh karena ngantuk. Apa ya? Mancing lah malah dengan kesel. Saya mah kesel mendingan ke pasar lah udah kelihatan ya ikannya udah kelihatan. Dan saya mah kok hobi masalahnya. Yang hobi mah nggak apa-apa Pak, yang hobi mah nggak apa-apa. Makanya yang ini apa? Waj'alni lisana sidqin bil akhirin. Tapi ujungnya waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah jadikanlah kami itu pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Pak kalau Bapak nanti baca Quran, yang ideal bukan yang kaya, bukan yang punya jabatan. Manusia yang ideal kan dicontohkan dalam Al-Quran. Berarti satu, kita harus punya ilmu yang diamalkan. Yang kedua, ngumpul dengan orang-orang yang soleh. Pak, alhamdulillah kita ada yang habis tarawih, Pak, sepedahan, ada Pak. Orang-orang yang senang naik sepeda, habis tarawih sepedahan, pulang menjelang sahur. Wah, luar biasa. Jadi kuat dia kan fisiknya, jadi ke masjidnya juga kuat. Jangan naik sepeda kuat, ke masjid juga kuat. Kelah masalahnya. Nah, makanya kan, maaf ya Pak, kita udah ngumpul dengan orang soleh, kemudian kita meninggal dikenang kebaikannya, dan nanti ujungnya masuk surga. Itulah manusia ideal yang ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kita kembali ya, kita tadabburi Quran. Satu, manusia kalau ingin sukses harus memiliki kecerdasan intelektual. Kita belajar dari ayat yang tercipta oleh Allah, termasuk ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang memang terucap oleh Allah. Maka mudah-mudahan lewat nuzulul Quran makin mengantarkan kita cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, Pak, kalau ingin hebat memiliki kecerdasan spiritual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita baca harus karena Allah, berarti kecerdasan spiritual. Kenapa? Orang yang rajin belajar, tapi kalau tidak ikhlas, bukan karena Allah, begitu punya ilmu, dia bisa sombong. Hati-hati ya Pak, ada sombong ini yang kadang-kadang tidak pernah kita sadari. Sombong karena kita merasa rajin ibadah. Padahal, kata Ibnu Athaillah, lebih baik orang pernah berbuat dosa, tapi diikuti dengan taubat, daripada melakukan amal soleh, tapi diikuti dengan sombong. Karena iblis kan tadinya rajin ibadah, begitu sombong dihapus semua amal kebaikannya. Tuh makanya nanti Pak kalau Bapak punya anak itu pinter tapi sombong, itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Kenapa? Harusnya punya ilmu makin dekat dengan Allah, tapi dia makin sombong dengan ilmunya, berarti ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat karena mengantarkan dia jauh dari Allah. Hati-hati ya Pak, orang punya ilmu tapi imannya lemah, maka dia bisa menyalahgunakan ilmunya. Yang korupsi kan bukan orang-orang yang bodoh, yang pintar, tapi kecerdasan spiritualnya lemah. Maka ketika Bapak Ibu ingin sukses, kita bukan hanya hebat ilmu pengetahuan, tapi spiritual pun bagus. Tandanya apa? Kita memiliki hati yang bersih. Nah Bapak Ibu, orang yang spiritualnya bagus, lihat Pak, dari hatinya itu. Satu, dia akan ikhlas dalam beramal. Dan saya sering sampaikan, kalau Bapak Ibu ikhlas dalam beramal, 3 Pak kelebihannya. Satu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Coba jangan jauh-jauh. Bapak tadi puasa, beres maghrib kan? Apa garansi dari Rasul? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi. Orang puasa karena iman mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, Bapak tadi nih tarawih kan? Apa standar yang kita pakai? Dosa diampuni kalau kita ikhlas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi.
Makanya kalau Bapak Ibu puasa, udah kita mah niat pertama semoga ini jadi penghapus dosa. Ya syukur-syukur dengan puasa sehat. Itu mah syukur-syukur ya. Dengan puasa, maaf doa-doa kita dikabulkan. Tapi paling tidak Pak, dosa itu dihapus gara-gara kita puasa. Malam ini Bapak taraweh, semoga taraweh ini jadi penghapus dosa. Dulu kaki seringnya ke tempat wisata. Dulu mah pakai kotak yang gede itu kan Ibu ya. Di mana tempat wisata di situ Ibu berada. Wah luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah ya Allah, ini kaki banyak dilangkahkan ke masjid. Semoga sholat berjamaah itu jadi penghapus dosa. Tuh, malam ini nih Pak, malam ini ceramah. Bapak jangan niat dapat ilmu dulu. Kita hadir ke sini, kita nuzul Quran, target pertama. Semoga hadirnya malam ini ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Syukur-syukur dapat ilmu, kue udah pasti orang udah dibagi masalahnya kan. Kayak kamu bonus dunia ya kan. Makanya bagi yang lapar mah ibu-ibu udah habis, ditutup kan rapi lagi kan kelihatannya isinya udah habis sebenarnya kan. Nah, makanya kita jadi penghapus dosa. Maaf ya Bapak yang kerja Pak, kerja itu bukan hanya mendapatkan harta. Kalau Bapak kerja niatnya ini dapat harta, saya pastikan akan selalu merasa kurang. Kenapa? Dunia itu indah belum kita miliki, udah dimiliki, biasa-biasa aja. Bapak di pabrik naik gaji 10%. Pertama, alhamdulillah, naik. Udah 5 bulan lagi, cuma 10% ya. Pajaknya 11% ya, kalah sama pajak naiknya ya Allah. Tuh, dunia Pak, itu biasa-biasa saja. Nah makanya kalau Bapak Ibu kita melaksanakan ibadah niat karena Allah, terus kita diampuni. Bapak mendidik anak, maaf Pak, jangan punya harapan begini. Enak ya kalau anak sukses, ntar udah tuanya bisa tinggal sama anak, dirawat sama anak, belum tentu. Ya takut Bapak kecewa, karena Bapak juga dulu bukan orang Cilegon, ya kan? Harusnya kita di kampung halaman. Tapi orang tua mengikhlaskan, dimanapun nyari kerja, orang tua mah hanya bisa mendoakan. Ngasih dia setahun sekali, kalau pulang doang, ya kan? Ngasih orang tua 1 juta, seminggu makan gratis. Ya Allah, bebek habis, ayam habis, empang habis, ya Allah. Kalau pulang dibawa, beras dibawa, bebek hidup dibawa. Mana duit kehabisan pinjam lagi 600.000 kata orang tua. Lebaran harusnya senang, malah susah orang tua mana pesen baik masalahnya. Belum pulang mah gipang bikin gipang ada. Marah nanti bikinin aja ya itu opor ayam. Yang satu bilang lagi pokoknya mah enak mah ini rendang. Yo coba mama lebaran sibuk anak pulang bukannya bahagia capeknya minta ampun. Tapi Pak gak ada orang tua yang marah kecewa itu gak ada. Kenapa? Senang aja anak pulang itu walaupun tekor baik sebenarnya. Tekor aja sebenarnya. Kenapa? Karena orang tua punya keyakinan walaupun anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua karena dia yakinnya akan membalas apa pada dasarnya adalah Allah. Oh ya, makanya Pak kalau orang ikhlas apa? 1, dosa diampuni. Yang kedua, kalau orang sudah bismillahirrahmanirrahim dia karena Allah, dia bisa menikmati amal soleh dan aktivitasnya. Maaf ya Pak, ini udah 17 apa malam kita tarawih ya. Puasa udah 16. Kenapa Pak nggak terasa? Itu karena ikhlas. Makanya ya Allah, udah 16 aja ya nggak terasa banget. Itu namanya menikmati. Orang ikhlas mah nggak terasa. Kayak tarawih itu. Ya Allah, udah 17 malam. Kayaknya nggak kerasa banget gitu ya. Nah itu namanya menikmati Pak. Menikmati. Ada Bapak yang kerja, ya Allah udah 20 tahun ya, bentar lagi pensiun. Tapi kenapa nggak bosan Pak? Karena kita niatnya karena Allah dan gak ada kerjaan yang lain masalahnya kan. Ya udah pensiun aja. Kalau nggak ikhlas Bapak ngomel aja. Berumah tangga Bapak, ada yang udah 20 tahun sampai ke istri, nggak kerasa banget ya. Perasaan kita belum lama jadi pengantin. Dulu kan mama masih gemulai banget ya. Ya Allah. Kayaknya masih imut-imut gitu ya. Kan sekarang udah amin-amin kan beda gitu. Dulu mama mati langsing, ketebak angin juga masih miring. Kan sekarang mah kokoh banget. Jangan kan ada angin, ada geledek pun dia ada di luar. Itu luar biasa. Bapak pikir-pikir ya, Bapak kenapa bisa menikmati berumah tangga? Lihat istri kan udah apa sih yang dilihat ya udah segini ya lihat dari body nggak jelas, nggak rata gitu. Tapi aneh loh Pak, Bapak tetap aja nikmat berumah tangga karena niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena cantik bisa cari yang lain lah, tapi kan niatnya karena Allah. Bapak jangan ketawa, istri Bapak juga pusing ngurusin Bapak.
bikin kolot manis sedikit, gula darah naik, nah pedas sedikit mules, ya Allah, makanya tak masuk balsem aja minyak angin, pantesan karpet masih bobol sebagai minyak angin, akibatnya sholatnya, ya kan? Tapi kata ibu Ustaz emang itu adanya Pak Ustaz. Nah kenapa bisa menikmati Pak? Itu satu tanda kita ikhlas karena Allah. Makanya Bapak mah ada nggak yang Ramadan ngeluh? Enggak, kasih panas, alhamdulillah masih ada sinar matahari. Mungkin tukang es kali ngedoa ya biar laku jualannya. Udah gitu aja. Begitu hujan, mie ayam bakso, ini doa, tukang sebelah ngedoa kan, jadi laku juga. Udah kalem aja. Begitu banyak yang sakit, harus ada rumah sakit yang banyak duit masalahnya. Kenapa? Karena setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik. Dokter, bidan, perawat gak pernah minta orang sakit Pak. Enggak, cuma minta rezeki. Itu aja sebenarnya. Makanya caranya itulah yang Allah takdirkan. Ada bapak kalau seleo, tukang urut udah nungguin. Masalahnya kan, emang dia menjadwalnya dia yang menerima duit masalahnya. Nah makanya Bapak Ibu, kita kalau ikhlas apa? Kita bisa menikmati hidup, tidak banyak mengeluh. Nah yang paling dasar saya tekankan, orang kalau sudah bismillahirrahmanirrahim karena Allah, apa nih? Hidup kita akan dibahagiakan Allah. Oke, kita kaji sedikit ya Pak. Tidak setiap orang itu dikasih harta yang banyak oleh Allah. Makanya ketika kerja bertahun-tahun, kenapa nggak kaya? Karena tidak dikasih harta yang banyak oleh Allah. Dan memang dari penampilannya nggak cocok jadi orang kaya. Begitu masalahnya. Dia makanya kalau kayak dikit istrinya ada sombong istrinya kan. Makanya kata Allah nih nggak cocok nih kalau kayak ini nggak cocok ya, nggak cocok. Nah maaf ya Pak, ada orang kerja bertahun-tahun nggak pernah punya jabatan di perusahaannya. Karena tidak semua orang dikasih jabatan. Tuh, hari ini malam ini saya ceramah. Tidak setiap orang dikasih ilmu. Makanya ada yang ngerti banget gitu ya, ada yang pulang. Kok orang pulang nih? Nuzul Quran. Nah ya, maka masih nuzul Quran. Ustaznya ngomong apa? Ternyata mamanya nggak menyimak masalahnya mamanya. Mikirin Shopee mau belanja besok. Allah. Di Tokopedia nantinya belum cair tuh ya Allah. Jadi Pak, jadi kalau malam ini tidak semuanya dikasih ilmu. Makanya kalau ada anak Bapak belajar bimbel kok nggak pinter-pinter, dia tidak dikasih ilmu. Karena yang ngasih ilmu mah Allah. Ya, ibu tidak setiap wanita cantik itu punya suami. Makanya ibu suka heran, kenapa anak tetangga aku udah kerja dia cantik, kok dia nggak punya suami? Dia nggak ditakdirkan punya suami. Jangan ditanya terus, pusing dianya. Udah itu mah, nanti urusan Allah. Kata ibu, mending aku lah ya. Aku mau minimalis dia punya suami. Ya kan suaminya minimalis, ibu apa adanya kan. Yang penting laku di pasaran. Nah, Pak, tidak semua orang yang berumah tangga itu punya anak. Karena itu mah Allah yang menakdirkan. Adilnya Allah, setiap orang itu bisa jiwanya bahagia. Itu adilnya Allah. Jadi dia orang kaya, orang miskin, dia punya jabatan atau tidak, Allah kasih kesempatan dia bisa bahagia. Kapan? Kalau dia melakukan sesuatunya karena Allah. Makanya siapa orang yang berpuasa? Apa kata Nabi? Liso ini parhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaannya. Satu, pada saat berbuka puasa. Coba ibu nanti hari Minggu ibu jalan ke rumah makan. Ibu bahagia nggak? Bahagia. Tapi gak usah dipotong, ibu sok dipotong, ya Allah. Orang bahagia, nggak usah menceritakan ke orang karena jiwanya udah bahagia. Justru yang suka cerita-cerita, mau publikasikan, dia tidak bahagia sebenarnya. Dia kan pura-pura bahagia aja kan sebenarnya. Alhamdulillah, akhirnya bisa buka puasa di sini. Padahal batinnya mah mikirin mayar itu, mikirin mayar kan batinnya ada. Makanya ditutupilah dengan status kan alhamdulillah. Pakai dalil lagi, la isakartum la azidanakum wa ikabartum inna adabi la syadid. Wah luar biasa. Padahal lagi mikirin mayar Pak, mikirin mayar itu kan. Makanya banyak ibu di rumah makan nanti 6 hari mah ngirit kan. Selar, kembung, itu ya Allah. Kampung lagi, toge lagi, wah luar biasa. Banyak Pak yang begitu. Ibu ada yang pertama nikah suaminya ganteng, lain. Wah, dia bersyukur kepada Allah, anugerah terindah dapat suami tampan. Dapat 5 tahun, gak jelas suaminya kan penampilannya. Lain lagi, hebatnya laki-laki bukan pada penampilannya, tapi bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Dasarnya berjelek suami. Makanya sekarang banyak orang yang suka menutupi. Padahal kita tahu, ibu ketika buka puasa, ibu di rumah makan, orang yang rumahnya pilih bahagia Pak. Kenapa? Karena jiwanya dibahagiakan Allah. Jadi kalau Bapak ingin bahagia bagaimana? Lakukan sesuatu karena Allah. Dipastikan jiwa kita dibahagiakan Allah. So, jangan
jangan jauh-jauh. Kita buka puasa kan ngikutin Nabi ya. Minum air putih, korma 3 kan? Susul bakwan 7. Tahu udah 8 setelah ya kan? Cuci mulut ketan bintul. Nah kita kan begitu tuh. Pikir-pikir itu tahu udah biasa kita makan. Itu juga udah biasa bakwan. Itu juga sebelah udah biasa. Kenapa bahagia? Bukan makanannya Pak. Jiwa kitanya yang dibahagiakan Allah. Makanya lebaran, maaf ya Bu, Ibu kalau lebaran boleh nggak datang ke Idul Fitri? Boleh. Awas jangan salah menafsirkan. Saya ditanya, Pak Ustaz, kalau Idul Fitri seorang istri itu datang bulan, boleh nggak datang ke tempat sholat Idul Fitri? Boleh, kalau posisinya di lapangan. Dia jangan sholat. Di zaman Nabi, orang Idul Fitri itu diajak semuanya walaupun sedang datang bulan. Dia duduk mendengarkan khutbahnya Rasul. Makanya ibu sedang datang bulan pakai baju baru eman, belinya udah 3 kali ke mall. Pertama dapat bajunya, kok belum balik lagi kan ke mall. Brosnya belum balik lagi. Pas lebaran datang bulan gak dipakai, eman banget, ya kan? Udah Pak, kalau istri sudah datang bulan, ayo Mak ke masjid. Kan Mama jangan sholat, Mama di luar aja dengerin khotbah. Nanti yang penting berjabatan, lebih penting lagi selfie. Sayanglah udah pakai baju bagus dan sudah dipotong, ya Bu ya, sayanglah. Kan ibu lebih cantik dipoto daripada aslinya. Kan itu masalahnya itu. Sok dari foto ya. Dan jangan dipaksa suami suruh selfie, ibu gak ada gaya. Ibu dipaksa-paksa kan, kelihatan dan tersiksa suami begitu tuh ya. Ya Allah. Nah itulah sebabnya ya Pak. Nanti kalau kita cek lebaran, bukan karena baju barunya Pak, jiwa kitanya dibahagiakan oleh Allah. Makanya Bapak buka puasa bahagia. Kalau beres tarawih kan, alhamdulillah. Kolot masih ada, masih. Kolot lagi nambah kan. Pokoknya kata Ibnu Taimiyah, setiap orang yang hatinya bersih, ikhlas karena Allah, maka dipastikan beres dia ibadah, jiwanya dibahagiakan oleh Allah. Makanya belajar kita ikhlas ya Pak ya. Nah yang ketiga Pak, kita diperintahkan memiliki kecerdasan emosional. Khalaqal insana min alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu segumpal darah yang menempel pada dinding rahim. Kalau dia lepas keguguran Pak. Kalau dia lepasnya sedikit, nanti anak lahir cacat permanen. Makanya kalau cacat nggak bisa diobatin kalau bawaan lahir. Nah makanya alaq itu menempel pada dinding rahim. Ini bahasa isyarat. Manusia hidup pasti dia akan bergantung pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang jauh-jauh Pak, kita bisa ngomong juga dari orang lain. Yang ngajarin Pak Ibu Bapak kita, ya kan? Tetangga kita. Kita dapat makan dari siapa? Dari orang lain. Kita dapat duit lewat orang lain kerja di perusahaan. Kita hajatan juga yang bantu orang lain. Sampai nanti kita meninggal pun yang urus orang lain. Berarti apa? Kita memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Kita bukan hanya intelektual bagus, kemudian spiritual bagus, tapi hidup bermasyarakat pun upayakan harus bagus. Makanya nanti Pak, di antara nih amaliyah yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna bisyarri wad dharra. 1, belajar kita berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, ya sempit. Dan nanti saya pikir ya Pak, kalau Bapak tahun ini mau mudik, jangan lupa buat saudara-saudara kita. Karena mereka dulu saudara kita tinggal di kampung, tapi ternyata sudah dewasa, rezekinya beda. Jadi boleh dong kali-kali korban di sini, tapi lain waktu di kampung halaman kita. Kita santunan buat warga sekitar komplek, tapi begitu pulang sisihkan untuk saudara dan ponakan kita. Kan kita jarang pulang ya Pak ya. Begitu lebaran panggil ponakan, kasihlah 200.000, mana ponakan 25, ya habis sudah 5 juta THR suami. Ya nggak apa-apa kan 2 tahun baru mudik Pak, ya wajar lah. Apa kata mereka? Alhamdulillah, senajan duit suki di Cirebon dia orang sombong. Kan ibunya kok orang Cirebon kan suki banget ya kan? Padahal mereka nggak tahu artinya kita masalahnya kan. Nah itulah sebabnya Pak, belajar kita berinfak. Apalagi kita di Ramadan, penghujung Ramadan. Saya pernah singgung Pak, di terakhir saya ngomong, karena sedekah terbaik itu 1 yang ikhlas. Itu paling baik ya. Dan Bu kalau bisa bukan hanya ngasih makan buka puasa, ada yang nggak Sabtu di pagi hari. Ibu pagi nih, pagi tuh hari Minggu ada pemulung. Sini deh, panggil tukang sayur kan, ayam sekilo nih buat malam buka dan sahur. Wah ya Pak. Ngomong, alhamdulillah orang BPI kalau doang kan ibu-ibu ya Allah aja ayam sekilo, senang Pak.
Daripada cuma ngasih buat buka puasa, dibandingkan ayam sekilo, seneng itu. Insya Allah besok balik lagi dia, balik lagi gitu kan. Kata dibuin ayam, karena besok ada daging sapi kan, iya ada daging sapi. Ditungguin, kan keluar ibu, namanya apa itu lagi ditungguin masalahnya kan. Nah makanya gue biasakan iklan. Yang kedua Pak, di waktu yang istimewa. Nah Ramadan ini kan waktu istimewa. Yang ketiga, sedekah terbaik itu yang banyak manfaatnya. Maaf ya, Bapak ngasih sarung belum tentu itu jadi sedekah yang terbaik. Jangan-jangan orang miskinnya udah banyak yang ngasih sarung. Tuh, begitu ngasih sarung, apa kata orang miskin? Wis papat kita nih sarung mah, nih sarung nih. Di malam 5 kita negerian gitu. Lapis ke 5 belum istri. Kenapa? Apa lagi di sarung? Tuh, ibu kalau manusia mau kena tanya dulu. Ibu udah punya mau kena belum? Tanya bu, takutnya ngasih dia udah punya. Kayak kita ke saudara Pak, jangan langsung pulang tanya dulu. Ini ada rezeki nih. Mau bawain apa? Sembako, baju, apa uangnya aja? Kata saudara kita, tiga-tiganya. Ya Allah, kekolah kita ini kan. Nah, kenapa ibu makin itu bermanfaat? Insya Allah makin besar pahalanya. Tetapi jangan lupa Pak, di samping kita suka bersedekah, kita juga belajar menahan amarah dan jangan lupa banyak memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan lewat momentum nuzul Quran, saya tadi pilihnya sampai setengah 10 Pak. Udah lewat, gak kerasa ya Pak ya? Gak kerasa, Bapak ibunya semangat banget kelihatan ya. Kayaknya antusias banget, kayaknya ya. Ya kalau hati masih urus saja dengan Allah. Mudah-mudahan lewat nuzul Quran 1 kita memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, yang kedua kecerdasan spiritual, yang ketiga kecerdasan emosional, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia. Insya Allah kita bisa kumpul bareng lagi di surganya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita langsung berdoa ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa ahtina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bi baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pengusian yang luar biasa dari Bapak Kiai kawan. Apa yang telah disampaikan tadi banyak sekali terkait hikmah malam nuzul Quran ini. Ada 3 kecerdasan Bapak Ibu yang harus kita manfaatkan bersama dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lain tadi semoga kita tertolong orang-orang yang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, memang waktu itu juga yang telah mengisahkan kita sudah malam, dan kita tutup acara ini sama-sama dengan baca hamdalah. Demikian dari saya, lagi semua acara, kurang lebihnya mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.